Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani, NRP 184010171 dari kelas 18 MJD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai gaya hidup konsumen. Yang pertama ada pengertian gaya hidup konsumen dan faktor-faktor gaya hidup konsumen. Pertama, pengertian gaya hidup konsumen. Gaya hidup konsumen berkaitan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Semakin canggih dan majunya teknologi, maka akan berpengaruh pada gaya hidup konsumen, akan berpengaruh pada gaya hidup yang dijalani. Dalam arti lain, gaya hidup gaya hidup dapat memberikan dampak positif maupun yang negatif. Adapun konsep gaya hidup dan kepribadian seringkali disamakan, namun keduanya berbeda. Gaya hidup menentukan bagaimana seseorang menjalankan kehidupan, misalnya bagaimana seseorang menghabiskan uang dan memanfaatkan waktu. Sedangkan kepribadian merujuk pada karakteristik internal. Secara umum dapat diartikan sebagai suatu gaya hidup bagaimana seseorang menjalankan atau memanfaatkan waktunya atau aktivitas, dan apa yang penting orang pertimbangkan dalam lingkungannya atau minat, dan apa yang dipikirkan tentang dirinya dan di dunia sekitar atau minat. Sebagai contoh, misalnya di Indonesia banyak muncul kafe-kafe di kota-kota besar seperti di Indonesia, seperti munculnya kafe Hard Rock, Starbucks, dan yang lainnya yang semakin meluas tidak terlepas dari gaya hidup seseorang yang berbeda-beda dari generasi sebelumnya. Gaya hidup juga sering disebut sebagai cara seseorang berpikir, merasa, dan berpersepsi. Walaupun kedua konsep itu berbeda, namun gaya hidup dan kepribadian keduanya saling berhubungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang dapat disimpulkan bahwa gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapatnya dalam menjalankan atau menghabiskan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktu. Adapun faktor-faktor gaya hidup konsumen yang terdiri dari dua. Yang pertama, faktor psikologi atau internal, dan yang kedua faktor sosial atau eksternal. Yang pertama, faktor psikologi atau internal terdiri dari pertama, personality atau kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku secara yang menentukan perbedaan individu dan perbedaan perilaku dari setiap individu. Yang kedua ada sikap. Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek. Yang ketiga ada pengalaman dan pengamatan. Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku. Pengalaman
dapat diperoleh dari semua tindakan di masa lalu. Selanjutnya ada konsep diri. Konsep diri sudah sangat dikenal atau sudah menjadi pendekatan yang dikenal untuk menggambarkan hubungan antara konsep diri konsumen dengan image merek. Selanjutnya ada faktor sosial atau eksternal yang terdiri dari yang pertama kelompok referensi. Kelompok yang memberikan pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang memberikan pengaruh langsung adalah kelompok di mana seseorang tersebut termasuk dalam anggotanya dan saling berinteraksi. Sedangkan kelompok yang mempengaruhi tidak langsung adalah di mana kelompok di mana seseorang tidak termasuk anggota dalam kelompok tersebut. Pengaruh tersebut akan menghadapkan individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu. Selanjutnya keluarga. Keluarga memegang peran terbesar dan terlama dalam konsep gaya hidup dalam konsep pembentukan sikap dan perilaku konsumen. Hal ini karena pola asuh orang tua membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi gaya hidup tersebut. Selanjutnya ada kelas sosial. Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, misalnya minat, nilai, dan tingkah laku yang sama. Yang terakhir ada budaya. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, meliputi ciri-ciri pola pikir, merasakan, dan bertindak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam membahas materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.